Oh ya itu mikro. Udah aku pergi. Udah tahu Baik kan? anak-anak semua, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, puji syukur kita bisa berkumpul di pagi hari yang indah ini. Ada yang belum hadir anak-anak? Enggak, Bu. Ada semua, Bu. Semua. Lanjut. Hadir semua ya. Oke. Sebelum Ibu absen, satu orang Ibu minta tolong untuk memimpin doa. Siapa yang merekam, Pak? Siapa aja boleh? Halo? Apa, Bu? Yang memimpin doa satu nak, tolong. Saya aja, Bu. Oke, silakan nak. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita menyerahkan diri di tangan Tuhan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih nak sudah memimpin doa. Oke, Ibu sapa dulu semua. Semangat pagi nak. Pagi, Bu. Masih ada yang belum fokus. Ini Ibu Latifah kayaknya ini Latifah kayaknya belum fokus. Selamat pagi nak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Sebelum kita masuk materi yang baru ini, Ibu mau nanya dulu. Materi kita minggu lalu itu apa? Ada yang masih ingat belum? Teks eksplanasi, Bu. Eksplanasi. Oke, teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian teks eksplanasi? Pak, saya nggak bisa men-share ini, Pak. Ayo, Teks ayo yang diingat-ingat berisi yuk. tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, Bu. Bagus. Ada pendapat yang lain, nak? Nggak bisa share screen. Sama, Bu. Itu teks eksplanasi itu yang menjelaskan di dalamnya termuat informasi yang aktual dan ada datanya, Bu. Oke, bagus. Berarti masih ingat ya materi yang lalu, nak? Karena kita masuk ke materi yang baru, tapi tidak boleh meninggalkan materi yang lama. Karena itu nanti akan saling berkaitan pada akhirnya, nak. Oke. Materi kita saat ini, Ibu share sebentar ya, nak ya. Biar bisa kalian lihat di layar. Stop screen. Oke, sudah nampak, nak? Sudah nampak, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Oke, Ibu mulai ya. Iya, punya si Jun. Materi kita hari ini mengenai, ada yang tahu atau ada yang sudah baca buku apa kita materi hari ini? Tidak, Bu. Oke, berarti ini masih banyak ini yang belum baca buku di rumah ya. Asik bermain aja di rumah. Bukan bukunya yang dibaca. Ayo, siapa yang tahu materi kita hari ini apa? Eksplanasi, Bu. Eksplanasi. Bagus. Halo, Nak Latifah. Fokus. Iya, Materi Bu. kita hari ini, Nak. Teks eksplanasi. Iya kan? Siapa yang tahu materi kita hari ini apa? Teks eksplanasi. Kayaknya Bu Latifah ini kayaknya nggak baca buku ini anak ini yang satu ini ya, Bu ya. Teks ceramah, Ibu. Oh, ceramah. Oke, Enggak, Bu. diperhatikan tampilan ini anak. Teks ceramah, Bu. Kemarin Ibu sudah sampaikan sama kami. Iya, berarti ini Latifah ini asik main ini, nggak ingat apa yang Bu sampaikan. Oke, materi kita hari ini mengelola informasi dalam ceramah. Namanya informasi. Informasi itu apa, nak? Ada yang tahu apa arti informasi? Informasi. Kita kan juga harus informasi. Pengetahuan. Ada yang lain? Sesuatu yang disampaikan agar diketahui orang banyak, Bu. Sesuatu yang disampaikan untuk diketahui orang banyak. Oke, informasi pasti sudah paham. Kalau ceramah, kita kan sering nih dengar kata ceramah. Orang berbicara di sana, kita bilang ceramah. Apa itu ceramah? Oke, saya ya. Oke, saya mulai. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Ada yang tahu apa itu ceramah? Pidato, Kayaknya Bu. anak-anak Ibu yang satu ini Salah ya, Bu? sepertinya tidak belajar ini ya.
Enggak, Bu. Atau kurang fokus ini? Atau belum sarapan tadi pagi nih ya? Ibu Lupa, Bu. cubit nanti pipinya. Oke, kita Jangan, masuk Bu. ke pengertian ceramah. Tapi sebelum itu, Nak, kita harus tahu untuk apa kita pelajari ini. Yaitu kompetensi dasarnya yang pertama, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Apa tujuannya kita pelajari ceramah ini? Atau apa tujuan dari kompetensi dasar ini? Yang pertama, supaya kita memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca dengan tepat. Yang kedua, supaya untuk menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah dengan benar. Berarti nanti tugas kalian apa, Nak? Ada yang tahu tugasnya Ceramah, apa? Bu. Tugas kalian berarti menemukan informasi. Informasi dari mana? Dari Ceramah, Bu. ceramah. Iya. Oke, kita masuk ke pengertian ceramah. Ada yang bisa baca, Nak? Bisa. Silahkan dulu. Saya, Bu, bisa baca. Silahkan dulu, Nak. Silahkan, Nak. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh para pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital, Ibu. Oke, berarti ceramah itu ini sarana untuk menyampaikan informasi, ya. Berarti melalui informasi, melalui ceramah, atau mendengar ceramah, atau menyaksikan ceramah, kita itu mendapat informasi. Informasi apa? Informasi yang berkaitan dengan tema ceramah yang disampaikan. Ya. Siapa yang pernah dengar kata ceramah? Atau siapa yang pernah melihat orang berceramah? Saya, Bu. Oke. Misalnya nih, di sekolah, ada ceramah dari kantor polisi tentang bahaya narkoba. Kira-kira informasi yang terdapat di dalamnya itu apa ya, Nak? Supaya kita terjauh dari narkoba, Bu. Ya, berarti yang pertama bahaya narkoba. Yang kedua, Jenis-jenis narkoba, Bu. jenis-jenis narkoba. Yang ketiga, Akibat penggunaan narkoba, Bu. akibat penggunaan narkoba. Rata-rata anak ibu ini paham ya, Nak, ya, mengenai informasi di dalam ceramah. Ibu harap nanti kalau ibu kasih tugas bisa selancar ini menjawabnya. Oke, kita lanjut. Ya, Bu. Perbedaan pidato, ceramah, dan khotbah. Selain ceramah, kita juga pasti sering dengar kata khotbah dan pidato. Mungkin di kehidupan kita sehari-hari, karena ini kata khotbah ini atau pidato ini sering kita salah artikan. Kadang orang bicara di depan, kita bilang itu pidato. Kadang orang di depan berbicara, kita katakan itu ceramah. Jadi kadang bersalahan, salah arti atau salah tempat dia. Kalau khotbah pasti sudah tahu semua. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, pidato. Pasti pidato juga sering, Anak, ya, pidato didengar. Pidato ini adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yaitu berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Berarti pidato ini isinya mengajak atau mempengaruhi pendengar untuk berbuat sesuatu. Tentunya berbuat sesuatu yang baik, ya, Nak, bukan yang buruk. Kita lanjut ke yang kedua. Ceramah. Ini topik kita hari ini, yaitu ceramah, pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Sedangkan khotbah, yaitu pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah, atau ajak-ajakan untuk memperkuat keimanan. Kalau persamaan ketiga kata ini, yaitu apa, Nak, persamaan ketiga ini? Ada yang tahu? Sama-sama berbicara depan publik, Depan Bu. umum, Bu. Sekali, Nak. Bagus sekali. Ini memang betul. Kalau ini ketiga ini persamaannya itu adalah sama-sama berbicara di depan umum. Yang menjadi perbedaannya adalah fungsinya.
Atau jenis informasi yang disampaikan, tujuannya untuk apa? Jadi pahami, Nak? Mendapatkan informasi. Bisa, Ibu. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum Ibu lanjut? Tidak, Bu. Oke, Ibu lanjut ke materi informasi dan permasalahan aktual di dalam ceramah. Nanti kan kalian kan tujuannya kita ini mencari informasi nih di dalam ceramah. Jadi kita harus tahu dulu apa atau bagaimana cara mencari informasi itu. Nah, ini dia. Kalau mencari informasi di dalam ceramah itu dikatakan boleh memakai atau menggunakan unsur 5W tambah 1H. Bisa dikatakan ini adik Simba, ada juga istilahnya yang lainnya, itu nanti kita bahas. Di sini 5W tambah 1H itu yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi ke-6 unsur inilah yang akan kita gunakan untuk mencari informasi di dalam ceramah tersebut. Nah, dalam bentuk penyajiannya, informasi yang disampaikan harus relevan dan memiliki manfaat bagi pembaca. Tentu, tidak mungkin kita berbicara atau tidak mungkin seseorang itu berceramah, tidak ada informasi yang ingin disampaikan. Itu tidak mungkin. Itu kita harus memiliki tujuan kalau kita menyampaikan sesuatu. Sedangkan permasalahan aktual berarti sebuah peristiwa atau hal yang benar-benar sedang terjadi pada masa kini. Aktual berarti terkini. Selanjutnya, jenis informasi. Berarti informasi ini beragam, Nak, jenisnya. Ada yang tahu salah satu jenisnya apa? Sebelum Ibu lanjut materinya, ada yang tahu? Atau sebelum Ibu beritahu jenis-jenisnya, ada yang tahu nggak? Satu aja. Oke, berarti belum ada ya. Kita masuk ke jenis. Jenisnya itu ada 4. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi. Dikatakan berdasarkan fungsi, berarti informasi itu fungsinya beragam. Apakah dia untuk edukasi? Tahu arti edukasi anak-anak? Ada yang tahu arti edukasi? Apa itu? Pendidikan, Bu. Pendidikan. Pendidikan, Bu. Kemudian fungsinya yang kedua, persuasif. Ada yang tahu persuasif anak-anak? Ada, Bu. Mengajak. Mengajak. Ada selain mengajak, Nak? Ada yang tahu? Merayu. Merayu atau Pendidikan, mempengaruhi. Membujuk. Membujuk. Ya, sangat bagus sekali anak-anak Ibu ini mengenai pengertian kata ya. Kemudian yang ketiga, rekreatif. Fungsi rekreatif ini apa ini, Nak? Kata rekreasi ini apa ini? Ada yang tahu? Hiburan. Ya. Berarti selain informasi berfungsi untuk pendidikan, mengajak, berarti fungsinya itu bisa untuk menyenangkan pendengar. Membuat pendengar senang. Itulah fungsi informasi berdasarkan fungsi. Yang kedua, jenis informasi yang kedua, yaitu informasi berdasarkan tempat penyajian. Tempat penyajian. Kalau informasi yang sering kita lihat itu kan disajikan dalam bentuk koran, dalam bentuk apa lagi, Nak? Foto. Foto, apa lagi? Karikatur. Karikatur, Untuk artikel. artikel. Karangan. Banyak sekali penyajian informasi yang kita lihat. Ada itu di foto, di kartun, di televisi juga banyak. Di handphone apalagi. Apalagi sebagai anak-anak ini, kalian di umur sekarang ini pasti sering sekali bermain gadget. Kalau kalian menggunakan gadget itu untuk mencari informasi, pasti kalian tidak asing dengan kata ini. Kemudian informasi yang ketiga yaitu berdasarkan lokasi peristiwa. Itu artinya kalau lokasi dinamakan apa itu, Nak? Tempat. Ya, berarti tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dengan demikian, berdasarkan lokasi peristiwa, informasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Siapa yang tahu apa arti mancanegara ini? Mencakup beberapa negara, Bu. Iya, mencakup luar negeri, Anak.
luar Indonesia negara kita ini. Itulah artinya mancanegara. Kita lanjut ke nomor 3. Maaf, nomor 4 ya, Nak. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. Nah, kalau kita nonton ceramah nih, tidak mungkin di dalam ceramah itu semua dicakup bidangnya, karena pasti ada bidang khusus yang dibahas. Nah, itulah dikatakan informasi itu ada berdasarkan bidang kehidupan, misalnya bidang-bidang kehidupan. Bidang yang lain misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Budaya dan iptek. Itulah jenis informasi berdasarkan bidang. Nah, setelah sampai di sini, Nak, materi kita ini ada yang belum dipahami? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, biar Ibu yang bertanya sekali. Ibu tanya pada siapa ini ya? Siapa ini yang main-main di belakang kursi ini? Meja paling belakang ini sepertinya ini. Ayo dilihat Ibu, siapa ini yang di belakang ini? Jangan main-main di belakang. Maaf, Oke. Bu. Ini Ibu kasih pertanyaan kepada Robia Rambi. Nah, tadi Ibu katakan kan ada informasi berdasarkan fungsi nih. Berdasarkan fungsinya tadi ada berapa Ibu katakan jenis informasinya, Nak? Ada 4, Bu. Ada 4. Oke. Latifa. Ada Latifa? Ya. Oke, Nak. Ya, Bu. Informasi berdasarkan fungsi itu tadi yang pertama apa? Ada bidang mungkin, Bu. Bidang itu yang terakhir, Nak. Ayo, fokus. Ada 3 berdasarkan fungsi tadi. Itu berdasarkan penyajian, Bu. Oke. Yang pertama itu berdasarkan fungsi itu ada edukatif. Ya, edukatif. Bu, lupa. Persuasif, Pendidikan. dan Iya, rekreatif. rekreasi. Iya, Iya, benar, harus Bu. dipahami anak ya. Iya. Ada 3. Karena di antara beberapa jenis informasi ini nanti, yang paling kita tekankan dalam tugas kita nanti ini hanya bagian yang pertama ini untuk pertemuan ini. Jadi Bu harap kalian bisa memahami dulu apa itu edukatif, apa itu persuasif, dan rekreatif, supaya bisa nanti mencari di tugasnya. Bisa, Nak? Iya, Bu. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu anggap kalian semua paham. Nah, sebelum Ibu kasih tugas, Ibu mau kasih dulu nih, mau kasih clue. Nanti tugasnya ini berkelompok, ya. Jadi nanti Ibu bagi beberapa kelompok, kalian jumlahnya ada 30 orang, berarti Ibu bagi itu sebanyak 5-6 orang satu kelompok. Nah, bagaimana sikapmu dalam kelompok, itu nanti akan Ibu nilai. Jadi Ibu harap nanti semua, ya, baik itu Amalia, baik Azifanur, baik Latifah Hanum, itu harus aktif, karena semua dapat nilai nanti, semua poin-poin Ibu nilai. Ya, jadi nanti Ibu harap melalui kelompok ini, selain kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu beri, kalian harus bisa lebih aktif. Aktif dalam apa? Aktif dalam mengerjakan tugasnya, aktif di dalam ini bertanya, dan berdiskusi bersama teman. Bisa ya, Nak? Bisa, Bu. Oke, Ibu harap kalian bisa memahami. Nah, kita masuk ke teks ceramah. Ini contoh teks ceramah yang akan kita identifikasi informasinya. Di mana ceramah ini dilakukan, Nak? Ada yang tahu di mana ceramah ini dibacakan atau ditampilkan? Dan siapa yang berceramah ini? Kelihatan di layar anak-anak? Kelihatan, Bu. Oke. Siapa yang berceramah ini, Nak? Ini paling atas nampak tidak, Nak, ini? Ini tulisan putih. Tulisan putih yang paling atas nampak, Nak?
Nampak, Nampak, Bu. Bu. Nah, siapa di situ yang berceramah, Nak? Dokter Dokter Andi Andi Wahyu. Wahyu, Bu. Di mana lokasi dia berceramah? Gedung olahraga Medan, Bu. Ya, gedung olahraga. Tadi dikatakan kan cari informasi itu bisa pakai unsur 5W tambah 1H. Berarti ini sudah dapat 2 pertanyaan. Siapa yang berceramah? Di mana dia berceramah? Sudah dapat 2 informasi. Betul tidak? Betul, Bu. Oke. Selain itu, Ibu mau suruh kalian dulu nih. Ini ada di sini cuplikan teksnya. Coba dia mati, terus dibaca, dicari dulu satu saja informasi yang ada di dalam cuplikan ini. Satu aja. Ya, Beri tentang waktu. pergaulan bebas, Bu. Remaja, Bu. Pada paragraf berapa itu, Nak? Paragraf kedua, Bu. Paragraf kedua, iya. Dari ini, cuplikan teks ini kita ketahui bahwa ceramah ini ada informasi penting di paragraf kedua, yaitu mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja. Nah, sampai di sini Ibu anggap kalian paham mencari informasi. Ya, atau ada yang belum paham? Kalau belum paham, beri tuntun lagi dari awal deh. Ada yang belum paham? Sudah, Kalau Bu. semua sudah paham, oke, kita masuk ke tugas. Ibu tunjukkan ini teksnya, tambahannya lagi. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir ini Ibu rasa ini saran penutup ini. Oke, yang paling penting yang berupa isi itu slide ini dengan slide sebelumnya. Jadi, sudah Ibu kasih tahu tadi, ini langkah pengerjaannya itu melalui tugas kelompok, dan kalian harus aktif. Nah, Ibu mau bagi kelompok, jadi didengar ini nama-nama kelompoknya ya, Nak. Kelompok yang pertama, Ilona, Erdi, Azifah. Ada orangnya? Oke. Yang kedua, Piher, Robia, dan Latifah. Ada orangnya? Ada, Bu. Yang ketiga, Nur dan Jui, dan 4, Siti, Meika. Jadi, keempat kelompok ini, Nak, kalian tentukan sendiri siapa ketuanya. Dan ketua ini harus mengkoordinir anggotanya supaya kondusif dan saling bekerja sama ya, Nak. Oke, pertanyaannya begini, apa tugas kami, Bu? Nah, tugas kalian itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu apa, Nak? Ada yang ingat? Kambing, kakak, kambing. Oke. Tugas kalian di sini yaitu mencari informasi. Ya, mencari informasi apa? Mencari informasi dari teks ceramah ini, dari teks ceramah Dr. Cipto Wahyu ini. Jadi, di dalam kelompok, tugas kalian itu cari informasi, baik itu per paragraf atau per kalimat. Silakan dibaca, diamati, dan tuliskan. Nanti butir-butir informasinya di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, ditulis dengan yang rapi. Jangan ada coret-coret, apalagi singkatan. Ibu paling tidak suka kalau di lembar kerjanya itu ada singkatan. Kan sudah sering Ibu ini ingatkan, juga pada saat menilai catatanmu, tidak boleh pakai singkatan. Ya, Ibu harap LKPD-nya kali ini bersih dari kata singkatan dan juga coretan. Harus rapi. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Oke, Ibu beri waktu Bisa, Bu. 30 menit dari sekarang, silahkan dikerjakan tugasnya. Oke, Bu. Bisa kemana-mana. Apa hujan? Di tempat mana mak yang muncul? Kalau tempat orang itu bukan mama dia, ya dia, bukan mama.
Bagaimana kelompok 2? Ada yang belum dipahami, Nak? Ada pertanyaan? Jangan lupa di dalam tugasnya itu, Nak, ditentukan nanti jenis informasinya ya, Nak, ya. Berdasarkan fungsi. Ada 3 tadi, edukatif, persuasif, dan rekreatif. Itu nanti harus nampak di hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Oke, Ibu rasa waktunya cukup ya, Naknya. 30 menit sudah berlalu, Ibu harap sebuah kelompok sudah bisa menampilkan hasil diskusinya. Ayo, dimulai dari kelompok berapa? Sebelum Ibu unjuk, Ibu harap ada kelompok yang dengan bersuka cita, bersuka ini dengan menampilkan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Bu, kelompok kami, Bu Piher yang menyampaikan, Bu. Silakan Ibu Piher dari kelompok 2, silakan. Ayo, perwakilan juga tidak apa-apa, Nak. Ayo. Informasinya, Bu, remaja adalah masa peralihan manusia dari masa anak-anak menuju dewasa, Bu. Ya, yang kedua. Coba sebutkan minimal 3 informasi yang kalian temukan di dalam kelompok, Nak. Minimal 3 butir informasinya. Tadi 1 sudah, 2 lagi, ayo. Tentang pergaulan bebas, Bu. Pergaulan harus dapat kita batasi, Bu, agar kita bisa membedakan mana yang di luar batas dan mana yang wajar, Bu. Oke, itu jenis informasi masuk ke mana itu, Nak? Edukatif kah? Persuasif Ke kah? edukatif. Iya. Bagus. Edukatif, Bu. Ya, bagus. Kemudian kelompok yang lain, Nak. Silakan. Kelompok 1, 3, dan 4 belum. Ibu Azif, ini Azifa mana ya? Perwakilan dari kelompok 1, Nak. Azifa, Erni, Ilona. Ada?
Atau Nur, Jui dari kelompok 3. Silakan, Nak. Bahaya pergaulan bebas, Bu. Yang Bahaya menyebabkan pergaulan bebas. Ya, benar. Kemudian yang kedua apa, Nak? Ayo, ditampilkan hasil apanya, Nak? Diskusinya, Nak. Jangan takut. Di sini kita kelompok berarti harus berani. Ayo. Harus percaya diri, Nak. Karena ini kan kita tampil di antara teman-teman. Ayo, tidak apa-apa. Kalau salah tidak Ibu makan. Ayo. Sebutkan 2 informasi lagi, Nak. 2 informasi di dalam teks ceramah itu, ayo. Siapa yang bisa? Kelompok mana? Ayo, Nur. pengaruh internet bagi pergaulan bebas, Bu. Mempengaruhi Pengaruh internet. pengaruh bagi internet. orang-orang Ya, satu lagi. dalam menggunakan, Bu. Satu lagi. Bahaya minuman keras, narkoba, Bu. Bagus. Bahaya minuman keras. Oke, setelah semua kelompok tampil dan semua hasilnya bagus, kita kasih dulu aplaus. Bagus ya, Nak. Melalui presentasi kali ini bisa Ibu simpulkan kalau kalian itu sudah paham mencari informasi di dalam teks ceramah. Nah, berhubung karena materi kita sudah selesai, kita buat rangkuman dari pertemuan kita kali ini mengenai teks ceramah. Apa tadi teks ceramah? Oke, teks ceramah itu adalah teks yang disajikan atau pembicaraan di depan umum yang menyampaikan ilmu pengetahuan dan informasi atau sebagainya. Bisa dipahami ya, Nak ya? Ceramah, informasi, pengetahuan. Oke. Sebelum kita tutup pertemuan, Ibu kasih tugas nanti di rumah cari 1 contoh teks ceramah. Tugasmu tetap mencari informasi, biar semakin paham kemampuanmu, Nak. Oke, bisa dipahami ya, Nak? 1 ceramah, 1 kelompok. Dengan kelompoknya sama. Bisa ya, Nak? Bisa, Bu. Oke. Nah, kemudian, jangan lupa di rumah nanti dibaca bukunya, Nak. Materi kita minggu depan itu masih teks ceramah, namun dengan mencari ciri-cirinya. Jadi kalian harus pelajari di rumah ciri-cirinya, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Ya, ada 3, ciri-ciri, struktur, dan kaidah. Jadi tugas kalian mencari atau mempelajari itu untuk pertemuan kita minggu depan. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Baik. Pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya, Nak. Semoga melalui pertemuan ini kita semakin berani dan percaya diri untuk pertemuan selanjutnya. Dan yang sudah aktif, semua sudah aktif ya, sangat bagus. Semoga dikembangkan lagi biar lebih bagus lagi, Nak. Oke. Berhubung karena waktu sudah habis, kita tutup pelajaran kita dengan doa. Siapa yang bisa mimpin doa? Nur Amalia, silakan, Nak. Baiklah, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak semua. Semoga pertemuan depan kita bertemu dalam keadaan sehat lagi. Ya, selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Iya, terima kasih. Sumbernya Pak.